yang sering juga tidak pas itu adalah mengenai di mananya, lokasinya di mana, tempatnya apakah sudah benar, apakah food estate itu benar di sini, apakah food estate itu harus di daerah lain, di daerah yang lain. Provinsi menginginkan di Kabupaten A, pemerintah pusat mengatakan Kementerian Pertanian di Kabupaten B. Ketika dilakukan riset, dua-duanya waktunya tidak ketemu, sehingga dicari alternatif yang lain. Keluar dari sana maka masuklah Pulau Sumba misalnya. Jadi ini sering terjadi seperti ini yang kami rasakan di Bappenas. Kemudian kemudian dalam hal pertemuan trilateral ini yang kami sayangkan, seringkali dalam pertemuan trilateral itu dari kementerian dan lembaga itu yang hadir itu yang tidak memahami secara detail, ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh sebuah program itu, ya. Jadi output dan outcome-nya itu apa? Jadi kalau dia bisa memperjuangkan, mempertahankan itu apa? Nah ini yang datang kadang-kadang cuma tahu alokasi anggaran dan bunyinya itu bunyi yang dari tahun ke tahun sama saja. Yang terakhir tentu kita harus memperkuat data, dan ini saya kira satu PR besar kita. Jadi sekali lagi yang kita harapkan adalah RKP bisa menjadi dasar penyusunan APBN dan sampai kemudian di RKPD, kemudian pendanaan tadi dan sinergi, kemudian pemanfaatan sistem. Ini satu contoh kebijakan integrasi pendanaan pusat dan daerah. Terus di halaman 8 kita lihat di sini karena pendekatannya adalah tematik, holistik, integratif dan spasial. Jadi kalau kita tentukan lokusnya jelas, maka setidak-tidaknya kalau kita bicara soal food estate misalnya, pengembangan food estate, lokasi prioritasnya jelas, kemudian dak-dak di sekitar itu yang yang bisa mensupportnya seperti apa, itu bisa efektif. Tapi hal yang begini itu jarang sekali kita temukan di dalam penganggaran yang sinkron antara pusat dan daerah. Kita lihat di sana bagaimana didemonstrasikan belanja KL, kemudian belanja DAP, dan juga dari daerah. Halaman berikutnya, halaman 10. Nah, sebelum ke halaman 9, saya kasih contoh efektivitas penggunaan anggaran. Ini sekali lagi yang terjadi di salah satu kementerian, yaitu Kementerian Pertanian. Pagu Kementerian Pertanian pada tahun 2022 itu 14,5 triliun dan non operasional itu 11 triliun. Saya kemarin menyampaikan kepada Bu Menkeu, saya bilang, Bu, ada kecenderungan dari semua KL itu belanja non ops-nya itu naik linear aja, ya. Kadang-kadang bukan kementerian, misalnya kementerian yang melakukan belanja modal yang tinggi, tetapi yang tinggi justru belanja barang dan seterusnya. Ini kalau kita zoom dan seterusnya, itu bisa kita lihat efektivitas dari anggaran tadi. Ini salah satu contoh. Dari 11 T itu 2,3 T itu dialokasikan untuk belanja bahan, temanya itu. Tapi waktu kita lihat belanja bahan, ya, itu di dalamnya ada belanja bahannya itu hanya 397,9. Kemudian belanja perjalanan dinas mungkin untuk bolak-balik ke lokasi itu 1,2 T. Kemudian ada narasumber, kemudian belanja konsinyering. Jadi kalau kita lihat dari anggaran ini betapa tidak efektifnya. Yang akan dibahas di sana soal lahan, soal teknologi, dan Satpas. Masing-masing bagaimana cara mengatasinya sudah kita lakukan. Saya hanya ingin menceritakan ujung dari seluruh yang direkomendasikan oleh Bappenas, kemudian muncul di dalam anggaran, bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita lihat hampir di semua kementerian lembaga, belanja-belanja non operasional ini